Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur Engkau mengukir kami, nama kami di tangan-Mu. Engkau mengenal kami di dalam hati-Mu. Dan hari ini kami diundang datang di dalam hadirat-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau ya Bapa. Bapa, kami rindu firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk mengerti. Bapa, berkati setiap kami, terjemahkan firman-Mu itu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan ke dalam hidup kami, ke dalam hati kami dan pikiran kami. Dan pakai hamba yang terbatas ini, Bapa, kuduskan dan urapi untuk memberitakan isi hati-Mu dan kebenaran firman-Mu di dalam urapan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan Bapa, kami rindu, kami bukan sekedar tahu dan mengerti, tapi kami juga boleh menghidupi firman-Mu di dalam hidup setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Hari ini saya membawa salam hangat dari Jemaat GKI Cimone untuk semua jemaat GKI Puri Indah yang Tuhan sangat cintai. Saya sangat bersyukur hari ini ada di tengah-tengah sebuah ibadah yang hidup, yang semangat. Dan saya boleh mendengarkan suara nyanyian jemaat di tengah-tengah ibadah. Bukan hanya mendengar suara paduan suara atau para pemimpin pujian di depan, tapi seluruh gereja boleh bernyanyi bersama-sama. Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ada 3 ayat Alkitab yang saya akan mengajak saudara membaca bersama. Saya mengundang jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama ketiga ayat ini. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 22. 2, 3. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Silakan duduk jemaat sekalian. Diberkatilah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, memahaminya, melakukannya, dan menyimpannya dengan teguh dalam kehidupan setiap kita. Jemaat sekalian, bagian Alkitab hari ini sangat inspiring, mengatakan sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini banyak menjadi kalimat moto dalam kehidupan banyak orang. Ya, banyak influencer, banyak tokoh-tokoh masyarakat, ya bahkan juga mungkin pemimpin gereja yang memakai ayat ini sebagai moto dalam kehidupan. Tapi saudara sekalian, for sure, ya ayat ini harus dipahami dalam konteks yang lebih jelas. Karena kalau tidak, maka kalau kita hanya mengambil bagian ini dan melihat bagian ini saja, akan timbul banyak pertanyaan besar dan kebingungan yang susah untuk dijawab. Satu kali ada seorang pengkhotbah mengambil ayat ini, ya, lalu kemudian dia mengatakan to die is gain, ya, mati adalah keuntungan. Amin. Jemaat mengatakan amin, ya, tanpa berpikir dan tanpa memahami. Ya, tapi ada satu, kemudian mereka mengatakan, iya betul sih, tapi dia bilang. Nah, kemudian pendeta itu tanya, lalu kalau begitu, kalau mati adalah keuntungan, sekarang siapa yang mau mati? Angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Saya enggak berani tanya saudara, maka saya pakai ilustrasi saja, pendeta lain yang nanya. Ya, terus kalian tentu kalau kita ditanya siapa yang mau mati sekarang, kalau mati adalah keuntungan, kita enggak mau. Terus kalian, lalu kemudian timbul sebuah pertanyaan, apakah ini sebuah statement yang terlalu naif? Dan apakah semua orang Kristen menghidupi prinsip ini? Saya akan mengajak kita melihat lebih jauh untuk memahami apa artinya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya akan mengajak kita melihat sebuah data WHO tahun 2026. WHO memberikan sebuah data mortality rate. Nah, ini angka yang serem. Angka kematian seluruh penduduk dunia. Ternyata sampai tahun 2026 angka kematian penduduk dunia itu adalah lebih kurang 1,9 jiwa per detik. Wow, ini lebih tinggi dari awal-awal sebelum pandemi COVID, yaitu adalah di kira-kira 1,7, dan ketika masa pandemi itu melonjak lewat dari angka 2.
ya di tahun 2020, 2021 ya ketika Delta ya dan ketika Omikron itu mulai turun sampai 2023 angka ini menurun. Dan thanks God hari ini sudah kembali lebih rendah. Ya tetapi karena jumlah penduduk dunia juga semakin hari semakin banyak, maka angkanya pun jadi makin banyak. Dan ini berarti 7.265 orang meninggal setiap jam. Ketika kita ibadah 1,5 jam itu berarti ada 10 orang di seluruh dunia yang sudah mendahului kita. Itu berarti sampai 24 jam dalam satu hari satu malam itu akan berjumlah 166.000 orang. Ini kalau sebuah mega church, satu jemaat besar ya. Gereja mega church Presbyterian Korea yang terbesar itu jemaatnya 100.000 ya nggak sampai. Dan per tahun itu adalah 60 juta orang per tahun. So sekalian ketika saudara melihat angka ini menyadarkan pada kita hidup ini begitu singkat. Alkitab mengatakan manusia hidup ya 70 tahun dan kalau ia kuat 80 tahun. Saya ambil angka 80 deh. Ya tadi saya habis khotbah, KU1 ada jemaat yang salaman. Dia mengatakan musuh suami saya 88 tahun. Saya 84 tahun. Praise the Lord. Itu berarti dikasih bonus lagi sama Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya doakan saudara boleh dapat bonus. Tapi kalau kita sampai 80 tahun pun saudara sekalian. Itu berarti sepanjang kurun waktu perjalanan hidup kita. Ada 4,8 miliar manusia yang mendahului kita. Based on mortality rate tahun ini. Dan angka 4,8 miliar itu bukan angka kecil, itu berarti hampir 60% dari 8,3 miliar penduduk dunia di tahun ini. Itu berarti di antara 10 orang, sepanjang hidup kita 6 orang sudah mendahului kita. Ada orang mengatakan, Tuhan kalau boleh aku dikecualikan, boleh enggak? So sekalian, bagian ini tidak ada perkecualian. Ya, satu hari ya kita juga akan menghadapi apa yang namanya kematian. Dan hari ini ada banyak orang yang takut dengan apa yang disebut sebagai kematian. Sejarah Tiongkok mencatat seorang kaisar yang hebat, Qin Shi Huangdi. Dia adalah kaisar yang pertama kali berhasil menyatukan seluruh Tiongkok. Dulu itu terpecah-pecah dengan kerajaan yang kecil-kecil dan dialah yang bisa menyatukan seluruh Tiongkok. Dan sesudah seluruh Tiongkok bersatu, saudara sekalian, itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi dia. Dan dia melihat, ya saya sudah susah payah berjuang, berperang, memenangkan semua daerah yang terpecah-pecah. Hari ini kerajaan begitu besar, kekayaan begitu melimpah, masa saya harus tinggalkan semuanya ini. Dan dia punya sebuah ambisi. Dia orang yang pintar, saudara sekalian, di dalam manage bangsa. Dan dia juga sangat ambisius di dalam mengembangkan teknologi termasuk juga ilmu pengobatan. Dan dia beri perintah kepada seluruh tabib kerajaan untuk menemukan sebuah obat formula namanya dalam bahasa Mandarin, saudara pasti tahu, Changsen Pu Lao. Ya, panjang umur tidak tua, enak ya. Kalau panjang umur tapi tua terus, wah itu nggak mau ya. Dikasih hidup 200 tahun tapi kondisi tubuh makin merosot, orang nggak mau. Tapi kalau panjang umur nggak tua, itu semua orang juga mau. Dia utus jenderal-jenderalnya untuk pergi ke seluruh dunia, makanya Indonesia punya kisah. Ya jenderal yang sampai di sini nggak berani pulang. Ya orang Dayak di Kalimantan mengatakan dulu nenek moyang kami datang itu adalah karena diutus sama Qin Shi Huangdi cari ramuan itu. Tapi kamu kalau nggak dapat pulang hukum mati, nggak berani pulang. Dan lahirlah suku-suku yang tersebar di seluruh dunia. Dan para tabib kerajaan menemukan, mengembangkan formula yang ada karena diperintahkan kalau nggak kerja juga mati saudara sekalian. Maka mereka bekerja mati-matian berusaha mendapatkan dan apa yang terjadi. Di dalam formula itu mereka menemukan sebuah obat kuat yang ada kandungan merkuri. Ya, itu diketahui di zaman belakangan. Saya menemukan saudara sekalian, saya sempat search juga ya kandungan di dalam angkung Niu Huang Yen, yaitu obat yang kalau orang kena stroke dan apa, itu ternyata di dalamnya ada sedikit merkuri. Ya tapi karena sedikit masih oke lah ya. Jangan minum tiap hari karena itu juga bukan obat yang minum tiap hari. Tapi sekali-sekali dalam emergensi boleh. Nah, Qin Shi Huangdi minum obat kuat, obat sehat yang ada merkurinya setiap hari. Memang waktu dia minum nggak langsung mati keracunan, tapi selama bertahun-tahun ya
dalam jangka waktu tahunan, dia minum, ya obat itulah yang kemudian justru menggerogoti kesehatannya dan membunuh dia. Dia mati di usia 49 tahun. Hari ini saudara semua yang hadir banyak yang sudah usia lewat umur 50 tahun ya. Saya juga di atas gocap ya, ABG, aku baru gocap. So sekalian, kita hari ini sudah lebih melampaui hidup Ching Si Huangti. Mengapa? Karena Ching Si Huangti begitu berambisi untuk Changsen Pulau, tapi ternyata dia juga harus meninggalkan dunia ini dan kerajaannya. Mengapa manusia takut dengan kematian? Ada banyak alasan. Alasan pertama adalah unknown reality. Ya kita akan menghadapi sebuah realitas yang kita nggak pernah kenal. So sekalian kalau anak kecil dia belum pernah ke dokter gigi. Pertama kali dia mungkin ketakutan, dia nangis. Ada anak yang bisa tantrum. Ya anak saya jadi dokter gigi, dia bilang, Pak gua kalau tanganin anak kecil paling repot. Tapi karena saya punya skill dulu jadi guru sekolah minggu, bisa deket sama anak, saya senyumin, anak udah happy, kasih hadiah, anaknya mau lagi, oke sekarang giginya dokter periksa ya. Nah karena bisa, akhirnya semua anak kecil dikasih ke dia. So sekalian menangani anak kecil sebagai dokter gigi nggak mudah. Tetapi saudara sekalian, ketika dia sudah punya pengalaman pertama, ternyata dokternya baik, menyenangkan. Ternyata ya scaling atau cabut gigi bahkan itu tidak menyakitkan. Ternyata habis cabut gigi dikasih hadiah. Wah, lain kali kedua dia mau, dia berani. Tapi kematian saudara sekalian, jujur saya sendiri belum pernah mati. Dan saya nggak bisa cerita mati itu kayak apa saudara sekalian. Setiap kita juga belum pernah mati. Sehingga itu menjadi sebuah pengalaman yang kita belum pernah alami. Itu agak menakutkan saudara sekalian. Ada orang yang belum siap. Ya dia belum siap untuk berpisah dengan orang-orang yang dia kasihi. Dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan anak-anaknya. Ada orang yang belum siap untuk melepas segala kekuasaan yang ada. Ada orang yang belum siap untuk melepas tanggung jawab. Bagaimana dengan keluargaku? Bahkan ada anak-anak yang begitu care kepada orang tuanya. Ya papa mama masih ada, bagaimana mungkin aku meninggalkan mereka ketika dia berada di dalam kondisi terminal illness. Dan itu sangat manusiawi, sangat dimengerti. Alasan ketiga mengapa orang takut mati, karena hidupnya udah terlalu nyaman. Ya hari ini aku sudah mendapatkan segala kemewahan, kekayaan, kenikmatan hidup yang level sultan. Masa ini ditinggalkan secepat ini? Tuhan kalau boleh lebih lama lagi aku mau menikmati. Ada orang yang menggenggam kekuasaan ya dan dia tidak siap untuk melepas kekuasaan itu. Ada raja-raja di dalam sejarah yang bahkan tega membantai keluarganya sendiri, adik kakaknya ataupun bahkan anak-anaknya. Di dalam kisah Alkitab, Herodes Agung adalah raja yang tega membunuh anak-anaknya karena dia paranoid dan dia tidak mau digantikan oleh siapapun juga. Dan yang keempat, sometimes ada orang yang takut dengan penghakiman Tuhan. Karena dia tahu dia sedang secara willingly, secara tahu dan persis tahu intensional melakukan dosa. Dan dia belum siap untuk bertobat atau belum mau bertobat. Satu kali saya pernah mendengar sebuah kisah yang sangat menyedihkan. Ada seorang jemaat gereja, bahkan pernah aktif menjadi majelis. Dia jatuh dalam sebuah dosa perselingkuhan yang sangat menyedihkan. Dan ketika pendetanya datang untuk berbicara dengan dia, mengkonsel, untuk membimbing dia. Dia mengatakan, Pak Pendeta, saya tahu Anda gembala yang baik. Anda datang kepada saya dan saya tahu apa tujuan Anda. Saya juga dulu aktif pelayanan, sering membesuk jemaat dan menangani banyak hal pastoral membantu Anda. Tapi hari ini saya belum butuh Bapak. Nanti Pak, kalau satu hari saya mau bertobat, saya akan telepon. Bapak pulang aja hari ini. So sekalian ada orang yang begitu intensional dan willingly tahu itu dosa, tahu Alkitab, tahu teologi. Tetapi ketika dia melakukan dosa, dia bisa mengukur. Dan bisanya dia ingin mengatur kapan gua mau bertobat. So sekalian, tapi kalau mungkin orang seperti itu tiba-tiba dia mengalami kondisi kesehatan yang drop. Dan dokter mengatakan hidupmu tidak lama lagi. Mungkin dia akan ketakutan, dia akan segera panggil pendetanya, Pak sekarang waktunya cepat datang Pak. Ya jangan tunda-tunda lagi. So sekalian banyak hal ya yang menjadi kedagingan manusia yang kita temukan di zaman ini.
Dan ketika Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, apa artinya? Jemaat sekalian, ini bukan sebuah slogan dangkal atau fanatisme. Ini datang dari sebuah pengenalan Rasul Paulus yang begitu dalam kepada Tuhan Yesus dan kepada Bapa di surga dan kepada Injil keselamatan yang dia pahami. Ketika Paulus mengatakan bagian ini, kita mesti melihat konteks yang lebih luas. Kalau saudara mau menggali kitab Filipi sangat indah. Ya, saudara membaca dari awal sampai akhir, tapi karena waktu saya hanya bisa mengajak kita melihat satu ayat sebelum dan sesudah, tapi itu cukup menolong kita untuk memahami makna kalimat ini yang tidak hanya kita ambil dan dipotong begitu saja. Di dalam ayat 21 ayat sebelumnya, Paulus mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan adalah Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kunci untuk memahami bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan ada di ayat ini. Bahwa kita hidup untuk memuliakan Kristus. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Paulus gak bilang, aku pengen mati karena mati itu enak ya, supaya cepat masuk surga, cepat lepas dari masalah. Ya, sometimes ada orang yang mengingat kematian karena mereka melihat kehidupan, penderitaan hidup ini jauh lebih berat dan jauh lebih susah, sehingga mereka mencari jalan pintas. Itu bukan itu yang Paulus maksudkan. Ya, yang Paulus maksudkan adalah apapun yang terjadi, baik di dalam hidupku maupun di dalam matiku, Kristus dimuliakan. Seorang penulis buku ya mengatakan begini, kematian hanya mengungkapkan apa yang sebenarnya kita sembah ketika kita hidup. Ketika Paulus menyembah Tuhan, maka bagi dia hidup adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hari ini tentu di dalam hidup kita gak ada patung berhala. Kalau zaman dulu banyak patung berhala, ya baik berhala orang Chinese, ya atau mungkin zaman-zaman Mesir, ya penyebab orang-orang Filistin di zaman Perjanjian Lama, orang Romawi, ya ada patung berhala. Ya, saya percaya kita nggak ada patung berhala di rumah kita, apalagi jemaat GKY Puri. Ya, semua sangat rohani. Tapi apakah di hati kita nggak ada berhala? Sorry to say, banyak berhala. Berhala hari ini tidak lagi dalam wujud patung-patung yang disembah, dikasih sesajen, tapi berhala itu adalah segala sesuatu yang melebihi Tuhan bagi kita. Dia lebih berarti bagi kita daripada Tuhan Yesus. Dan ketika itu terjadi, itu menjadi berhala bagi kita. Itu bisa pengakuan, hormat, ya reputasi kita, ketenaran kita, kekayaan kita, kekuasaan kita. Atau segala sesuatu nafsu kedagingan yang kita beri makan terus-menerus dan kita pelihara. Tim Keller, seorang hamba Tuhan yang sangat inspiring. Di akhir-akhir hidupnya ketika dia menyadari bahwa penyakit yang menggerogoti dia sudah akan membuat hidupnya gak lama lagi. Dia sempat mengatakan satu statement begini, "Death can only make me better." Kematian hanya bisa membuat aku lebih baik. Karena dia menyadari apa artinya karya penebusan Tuhan Yesus. Dia menyadari hidupnya di dalam Tuhan. Dan ketika dia menghadapi kematian, dia menghadapi dengan sangat tenang. Dia mengatakan, kematian akan membuat aku lebih baik karena aku akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagi Paulus, Kristus adalah pusat kehidupannya. Paulus tetap hidup membuat tenda, menempuh perjalanan misi, naik kapal atau jalan darat, pergi dari pulau ke pulau, kota ke kota, berkhotbah, memberitakan Injil, berteman dengan orang-orang baru, mengenal orang baru, bergaul dengan orang Yahudi maupun orang Yunani atau Romawi, menikmati persekutuan di gereja-gereja lokal, dan menulis surat untuk menguatkan setiap jemaat yang dia pernah layani. Dan semuanya itu bagi Paulus adalah selalu terhubung kepada Kristus. Dan Kristus adalah pusat dari segala yang dia lakukan. Dan pemahaman ini, pemikiran ini muncul, dia tuangkan di 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Jadi, baik kamu makan atau minum, ataupun melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah.
Itu yang Paulus miliki di dalam hidupnya. Hari ini banyak orang mengatakan hidup adalah Kristus. Makanya gak usah olahraga, ya masa nonton bola sampai malam-malam, ya main badminton sampai jam 10 malam, main golf mahal-mahal lagi, boros. Sekalian bukan seperti itu, ya. Apapun yang kita lakukan ketika saudara main badminton, saudara mengatakan lewat badminton aku bisa berkenalan dengan banyak orang dan memberitakan Injil. Ya lewat aku berolahraga walaupun misalnya belum sampai level penginjilan. Aku ingin menjaga kesehatanku yang Tuhan percayakan kepadaku supaya aku bisa hidup lebih efektif. Semua itu based on untuk menghormati Tuhan. Yaitu adalah sesuatu yang kita boleh lakukan. Tapi jangan sampai kita punya sesuatu yang lain yang lebih penting bagi kita daripada Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ini adalah satu statement yang Tim Keller juga katakan. An idol is anything more important to you than God. Kemudian yang kedua saudara sekalian, mati adalah keuntungan. Ya, ayat 21. Ini adalah bagian yang begitu sering disalahpahami. Paulus bukannya membenci kehidupan. Karena dia mengatakan di ayat berikutnya, jika aku hidup itu berarti bekerja memberi buah. Paulus masih ingin hidup. Dia masih ingin melayani. Dia masih ingin memberitakan Injil kepada lebih banyak orang lagi. Dan bagi Paulus, dia tidak mengatakan kematian itu enak. Ya, tapi dia mengatakan mati adalah keuntungan. Di dalam bahasa asli, ya to die is gain, itu adalah sesuatu yang menambah kepemilikan kita dan aset yang kita punya. Walaupun mungkin kita untuk mencapai itu membutuhkan pengorbanan, kesakitan, dan penderitaan. Paulus tidak pernah mengatakan mati itu enak karena kematian sometimes bisa menyakitkan. Tetapi Paulus tahu apa yang ada di balik pintu kematian. Yaitu dia akan berjumpa dengan Tuhan yang ia kasihi. Dan kematian itu bukan perampok yang menakutkan. Hari ini saudara sekalian kalau ada orang yang sedang senang-senangnya menikmati dosa. Ya katakanlah dia sedang di dalam diskotik lagi setengah fly sudah. Wah musiknya udah kenceng. Wah. Ya, atau ketika dia lagi di meja judi dan tiba gilirannya ya itu kata orang penjudi itu hokinya lagi datang gitu ya, wah tiap kali dia pasang menang. Atau orang yang lagi mau berzina ya sesudah PDKT 3 bulan, hari itu pas mereka sudah check in di hotel dan dia dengan semangat yang menyala-nyala ingin melakukan dosa itu, tiba-tiba malaikat ambil cek gitu ya, dikasih privilege taruh di hadirat Tuhan di surga, mendengar malaikat nyanyi, haleluya. So sekalian mereka pasti marah, apa-apaan ini? Karena apa? Mereka tidak mencintai Tuhan. Mereka bilang, gua lagi senang-senang, lagi pasang judi, lagi menang-menangnya. Gua lagi setengah fly sudah musik lagi begitu kencang. Yang berzina mengatakan, gua lagi siap untuk menikmati ya kedagingan dan dosa yang ada. So sekalian mereka akan bilang balikin. Ya, bagi mereka hadirat Tuhan gak ada artinya buat mereka karena mereka tidak mengasihi Tuhan. Cuma sekalian surga akan menjadi indah dan sukacita buat kita. Ketika engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan ketika engkau berjumpa dengan Dia, itu akan menjadi satu sukacita yang besar. Sama seperti ketika engkau bisa punya waktu dinner dengan sahabat yang engkau kasihi, pasangan yang engkau kasihi, anggota keluarga yang engkau kasihi. Momen itu akan menjadi momen yang sangat berharga dan indah. Tapi coba kalau engkau diajak dinner dengan seorang pejabat koruptor yang tiap hari saudara membaca beritanya, saudara begitu muak dan saudara begitu kesel. Dan saudara hari itu duduk bersama dengan dia satu meja. Saya akan mengatakan sorry, mau terakhir saya di hotel bintang 5 diamond, ya dinner yang paling mahal, 1 pack 10 juta per orang, saya tidak mau terima. Saya tidak butuh yang seperti itu karena saya akan muak dan melihat wajah orang yang begitu menghancurkan bangsa ini. So sekalian, orang-orang itu tidak akan mencintai, ketika mereka tidak mencintai Tuhan, mereka tidak akan menikmati hadirat Tuhan. Dan ketika Paulus mengatakan, bagiku mati adalah keuntungan karena dia mengenal siapa Tuhan yang ia kasihi. Ada satu statement C.S. Lewis, penulis dari kisah The Narnia Chronicle yang telah difilmkan. Dan dia tulis satu statement yang sangat inspiring.
Dia seorang pengamat yang sangat tajam dan jujur. Dia mengatakan begini, jika saya menemukan di dalam diri saya suatu keinginan yang tidak dapat dipenuhi oleh pengalaman apapun di dunia ini, penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa saya diciptakan untuk dunia lain. C.S. Lewis mengatakan hari ini banyak hal nggak bisa memuaskan kita. Ya, seorang ilmuwan yang telah berkali-kali mendapatkan penemuan baru dan penemuan baru. Ya di dalam passionnya dia tidak akan berhenti untuk terus research dan melakukan penemuan dan penemuan yang baru lagi. Seorang komponis musik yang passionate untuk menulis lagu, dia akan terus menulis lagu. Ya kalau kita membaca kisah-kisah ya dari Beethoven, Mozart, Bach, ya Schubert dan yang lain-lain, mereka menghasilkan ribuan ya komposisi yang ada dan setiap hari nulis lagu. Wow. Ya Fanny Crosby juga seperti itu. Ya seorang yang passionate belajar bahasa misalnya, dia akan terus belajar dan belajar lagi dan belajar lagi. Seorang yang passionate di dalam bekerja, dia akan terus melakukan dan dia tidak akan puas-puasnya. Begitu juga dengan hal-hal yang lainnya bersifat kedagingan, dosa dan segala yang ada di dunia ini tidak pernah bisa memuaskan. Dan C.S. Lewis mengamati hal ini, dia bilang kalau di dunia ini nggak ada yang gua bisa puas, ya dan semua orang juga nggak pernah bisa puas, maka sebenarnya kita bukan tujuan akhir kita, Tuhan ciptakan kita bukan taruh kita di dunia ini. Walaupun memang di dunia ini sementara, kita diciptakan untuk sebuah dunia yang lain dan itu sangat masuk akal dan sangat benar. Yang ketiga jemaat sekalian, kalau hidup adalah Kristus, karena kita hidup untuk memuliakan Dia, mati adalah keuntungan karena kita mengenal siapa pribadi yang kita akan jumpai dan kita begitu mengasihi pribadi itu, yaitu Allah kita. Maka hidup akan dibawa untuk berbuah. Setelah menulis mati adalah keuntungan, Paulus lanjutkan di ayat ke-22, dia berbalik lagi mengatakan demikian. Namun jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Wow. Dan disinilah seorang akan berbuah dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Seorang penafsir mengatakan semakin seorang siap mati, semakin ia bebas hidup. Karena ia tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, gengsi, kontrol, takut kalah, takut kehilangan, dan yang lain-lain. Saya ingat kisah seorang pendeta di sejarah Tiongkok. Ya, Tiongkok ada 3 orang yang kita perlu terkenal, yaitu John Sung, obor Allah di Asia. Yang kedua adalah Watchman Nee, yang banyak menulis buku. Dan yang ketiga adalah pendeta Wang Mingtao. Nah, pendeta Wang Mingtao ini hidup sampai usia cukup tua. Dan dia adalah pendeta yang sangat radikal, sangat semangat dalam penginjilan, sangat berapi-api. Dan ketika paham liberal mulai masuk di gereja-gereja Tiongkok di zaman itu, ketika komunisme mulai berkuasa. Dan ketika pemerintah komunisme mulai menekan gereja-gereja untuk jangan terlalu radikal memberitakan Injil, Wang Mingtao melawan, dia nggak mau terima. Ya, dia terus semangat memberitakan Injil, memberitakan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya diciduk, ditangkap. Di dalam penjara dia disiksa habis-habisan. Ya, dan dia dipaksa untuk menyangkal Tuhan, menandatangani satu dokumen deklarasi penyangkalan iman. Dia nggak mau, disiksa lagi. Ya, siksaannya serem banget. Soalnya apa aja yang bisa menyakitkan, membuat menderita itu diberikan kepada dia. Kukunya dicabut, ditetesin cuka. Ya, wah, sakit setengah mati. Di dalam siksaan yang ada sampai 1 hari dia nggak tahan. Dia marah, udah saya nyerah. Ya, kalian mau apa aja saya ikuti. Dan sipir penjara mengatakan, oke, kalau begitu tanda tangan dokumen ini. Dia tanda tangan, oke, sekarang kamu balik pulang, ini bajumu, pulang sana. Ketika dia pulang dia begitu sedih. Catatan sejarah mengatakan selama berhari-hari dia berjalan seperti orang gila di jalanan, menangis, meraung-raung, aku sudah menyangkal Tuhanku, aku adalah domba yang jahat. Ya, aku telah berkhianat kepada Tuhanku, aku menyalibkan dia kembali. Dia nangis-nangis. Tapi beberapa hari kemudian ketika dia dikuatkan, dia balik ke penjara. Dia bilang sama sipir penjara, mana dokumen itu, sini saya mau mencabut statement saya. Dikasih, disobek-sobek, sipir penjara bilang gak salah ya kamu. Sipir penjara sampai kasihan lihat dia, kamu akan masuk lagi dan kamu akan menderita, disiksa lagi. Gak apa-apa, bahkan kalau saya mau dibunuh, saya mati pun saya gak takut. Orang yang tidak takut mati, ya siap untuk berbuah bagi Tuhan.
Betul dia dimasukkan kembali ke penjara. Dan dia masih harus menghidupi 10-20 tahun ke depan sebelum kemudian dia dibebaskan based on alasan dia sudah cukup tua. Dan di masa-masa itu, dia seorang pendeta dan pemberita Injil. Dia berpikir, masa saya gak bisa lakukan apa-apa. Zaman itu di dalam penjara dia gak boleh bawa Alkitab. Dia gak boleh bawa buku. Zaman itu gak ada gadget. Kalau hari ini di penjara orang kalau punya uang bisa setting office yang mewah. Bisa punya dapur pribadi, bisa punya laptop, bisa punya Apple. Hari itu, zaman itu gak bisa saudara sekalian. Dia gak punya apapun juga. Untuk mengingat Alkitab, dia harus menghafal. Ada kitab-kitab yang dia bisa hafal ya di dalam benaknya. Ada ayat-ayat favorit yang dia hafal dan setiap kali dia berdoa, dia ulangi ayat itu, rehearsal di dalam pikirannya bersama dengan Tuhan supaya dia gak lupa. Dan kemudian dia berpikir, Tuhan bagaimana aku bisa menginjil? Engkau memanggil aku memberitakan Injil. Satu malam dia melihat itu lubang pembuangan air di toilet itu kering. Ya karena di ruangan di mana dia ditahan itu hanya dia sendiri. Dan dia dapat ide, mungkin corong pembuangan ini, pipa pembuangan ini connect ke kamar-kamar yang lain. Kalau saya berbicara di situ, halo, maka semua orang di kamar lain bisa mendengar. Dan malam itu setelah dia berdoa, dia coba. Dia mengatakan, Wan An, apakah kalian bisa mendengar suara saya? Ada yang menjawab, bisa. Wah. Dan sejak malam itu, setiap hari dia berkhotbah. Kalau dia terlalu semangat, mungkin dia mulutnya menyentuh bibir dari pinggiran dari lubang pembuangan, ada air yang kotor dikit, dia harus lap dulu, khotbah lagi. So sekalian, dan dia tidak bisa melihat ekspresi wajah orang yang mendengar. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang mendengar. Dia tidak tahu apakah yang mendengar itu merespon atau tidak. Kalau hari ini saya bisa lihat, yang mana yang semangat lihat ke musuh, siapa yang lagi mulai ngantuk-ngantuk, saya bisa lihat dengan persis. So sekalian, dan dia dengan iman, dia berkhotbah dengan setia hari demi hari, ya setiap malam sepanjang hampir 20 tahun lebih di masa penahanan dia. Kemudian dia dibebaskan karena sudah cukup tua, dan ketika dia pulang ke gerejanya, dia dikasih laporan sampai pada hari dia meninggal. Ada sebuah catatan bahwa total ada 90 lebih orang yang datang mencari gerejanya Wang Mingtao dan mengatakan saya dulu adalah orang yang mendengar khotbah dia di penjara lewat saluran pembuangan air dan saya bertobat. Itu yang ketahuan datang ke gereja, yang gak ketahuan, yang gak cari, yang mungkin sudah kemana-mana tapi sudah jadi orang Kristen. Tidak tercatat, nanti di surga kita tanya ya Tuhan yang real berapa ratus orang gitu ya. So sekalian itu satu hal yang luar biasa. Hidup adalah Kristus bukan berarti kita meninggalkan pekerjaan. Tidak berarti kita tidak lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga, tidak peduli kesehatan, tidak membangun masa depan. Ya hidup adalah Kristus artinya kita mengisi seluruh hidup kita based on fokus kepada Kristus yang menjadi pusat hidup kita. Kekuatan kita, arah kita dan tujuan kita di dalam semua yang kita lakukan. Karena itu jemaat sekalian, kita jangan menghakimi orang yang lebih sibuk di luar dibandingkan di dalam gereja. Karena mungkin mereka dipakai Tuhan di luar gereja, melakukan sesuatu di marketplace untuk berkarya dan Kristus dimuliakan. Satu kali ada seorang jemaat yang baru datang ke gereja, dia adalah seorang yang sangat tajam pengamatannya, walaupun sometimes dia belum sangat-sangat rohani amat. Dan dia melihat kesibukan gereja itu yang banyak aktivitas di dalam. Dan dia adalah orang yang berani bicara belak-belakan, dia datang kepada pendetanya. Dia mengatakan, Muse, saya melihat kita begitu sibuk. Kita banyak bikin program, kita bikin kebaktian, kita bikin gereja, kita bikin acara. Dan semua jemaat sibuk untuk bersama-sama di dalam aktivitas yang ada. Dan kalian menyibukkan mereka dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dan Minggu untuk beraktivitas di dalam gereja. Anak-anak muda yang baru lulus kuliah, Anda sibukkan untuk bikin acara ini, dan tidak pernah keluar ke tengah dunia untuk berkarya. Dan makin mereka sibuk, Anda makin memuji, wah kamu rohani, kamu luar biasa. Dia bilang, mau jadi apa? Kita 20 tahun ke depan.
ketika mereka sudah dewasa, mereka nganggur, mereka nggak punya pekerjaan yang cemerlang, dan Anda mengatakan udah berdoa saja, Tuhan pasti tolong. Dulu kamu setia melayani Tuhan, Tuhan pasti balas berkati kamu. Itu bukan cara mendidik generasi muda yang baik. Ketika kisah ini diceritakan kepada saya, ketika saya mendengar sebagai hamba Tuhan, saya mengatakan ini satu kritik dan refleksi yang sangat jujur. So sekalian, hidup adalah Kristus bukan berarti kita meninggalkan yang lain. Tetapi pakai semua itu dan letakkan di bawah salib Tuhan. Dan gunakan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Hidup adalah Kristus adalah berarti saya membangun karir. Tapi Yesus tetap menentukan identitas saya. Saya tetap harus mengasihi keluarga dan Tuhan memanggil saya untuk hal itu. Tapi Kristus yang menjadi pusat dari kasih saya sehingga saya dapat dimampukan mengasihi keluarga dengan maksimal. Hidup adalah Kristus berarti saya tetap melayani di dalam gereja, tetapi Kristus adalah sumber sukacita dan kekuatan yang memampukan saya melakukan itu. Dan kita mesti bisa membedakan apa yang Tuhan mau dan apa yang manusia mau. Lakukan yang Tuhan mau, jangan lakukan yang manusia mau. Dan yang terakhir, hidup adalah Kristus, artinya saya tidak takut lagi menghadapi kematian. Sebab Kristus telah menjamin hidup kekal bagi saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapak, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kuduskan kami. Bapak, tempat ilah, tahta yang paling kudus dan mulia di dalam hati setiap kami. Dan Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami. Bapak, biarlah kami boleh mengerti apa artinya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kami bersyukur untuk semua yang Kau percayakan buat kami hari ini. Tolong kami untuk kami mengelolanya, memakainya dengan penuh tanggung jawab di bawah otoritas Tuhan. Dan berkati kami untuk sungguh-sungguh menghidupi sebuah hidup yang memuliakan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.